Status keponakan Antok saksi wajib lapor. Polisi mengungkap kendala dalam kasus mutilasi mayat Uswatun Hasanah dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Diketahui, Rohmat Trihartanto atau RTH alias Antok, 32, ditetapkan oleh Polda Jatim sebagai tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi kekasihnya, Uswatun Hasanah, 29. Adapun saksi yang diperiksa yakni keponakan tersangka, Muhammad Ahlisin Maulana, MAM. Pasalnya, selama menjalankan aksinya, belakangan diketahui ada sosok MAM yang membantu, namun keterlibatannya dalam kasus ini sulit dibuktikan. MAM tertangkap rekaman kamera CCTV saat sedang duduk di luar kamar Hotel Adi Surya, TKP Antok melakukan eksekusi mutilasi terhadap korban. Namun dalam CCTV, tidak ada aktivitas MAM selain duduk selama Antok sibuk membawa koper merah yang berisi tubuh korban. Kendati begitu, MAM turut diperiksa oleh pihak kepolisian guna mengungkap dugaan aktivitas pelanggaran tindak pidana lain yang dilakukan. MAM udah kita amankan. Tapi untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, kata Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Sayangnya, pemeriksaan polisi terhambat karena minimnya saksi di tempat kejadian perkara, TKP, saat tersangka melakukan eksekusi. Kendati begitu, Polda Jawa Timur sulit menjerat Muhammad Ahlisin Maulana alias MAM untuk terlibat. Kita minim saksi bahwa dia, MAM, di dalam hotel, posisi dia di luar, ucap Kasubdit 3 Jatanras Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, saat dikonfirmasi Polda Jatim, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Sehingga, Polda Jatim menegaskan status MAM masih sebatas saksi wajib lapor. Masih tersaksi, wajib lapor, ucap Jumhur melansir Kompas.com. Penyelidikan kasus mutilasi mayat dalam koper merah ini terus berlanjut untuk merekam seluruh kronologi. Tidak hanya kerabat tersangka, kerabat korban pun akan dimintai keterangan. Masih kita kembangkan, kami kembali memeriksa saksi-saksi di TKP dan kerabat tersangka maupun korban, kata Jumhur. Polisi cium kejanggalan. Selain itu, penyidik Polda Jatim juga mencium ada kejanggalan terhadap pisau dapur yang disebut Antok sebagai alat untuk mutilasi tubuh kekasih atau selingkuhannya, Uswatun Hasanah. Menurut temuan Lab 4 Polda Jatim, terdapat kejanggalan pada pisau yang dipakai Antok untuk mutilasi korban. Kabid Lab 4 Polda Jatim, Kombes Pol Marjoko mengungkapkan tidak ditemukan jejak darah di pisau yang digunakan Antok untuk memutilasi Uswatun Hasanah. Pisau dengan sarung senjata tajam plastik warna hijau panjang sekitar 20 cm ini negatif darah, jelas Marjoko, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025, mengutip Kompas.com. Marjoko memastikan pisau yang disebutkan untuk mutilasi mayat dalam koper negatif darah manusia. Hal ini diketahui setelah tim Lab 4 Polda Jatim mengidentifikasinya menggunakan sampel darah yang diambil dari resapan di lantai kamar mandi melalui kasa. Marjoko menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan Antok menggunakan senjata lain dalam memutilasi jasad Uswatun. Selain itu, polisi juga akan mendalami apakah pisau tersebut telah dicuci setelah dipakai untuk memutilasi. Jadi kami sudah berupaya memeriksa, mulai dari pisaunya, kemudian sarungnya. Tidak terdapat darah, namun itu diakui oleh pelaku, dipakai untuk memutilasi, ungkap Marjoko. Yang jelas pada saat kami periksa, tidak terdapat darah, pungkasnya. Fakta selanjutnya, pisau tersebut dibeli Antok dalam perjalanan menuju hotel setelah mengambil koper di rumahnya kawasan Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pisau itu dibeli Antok di sebuah minimarket, ditemani keponakannya, MAM. Selama 3,5 jam Antok memutilasi jasad Uswatun menggunakan pisau itu di kamar mandi hotel. Dia memotong pakai pisau hijau. Dia memotong dari sendinya pakai pisau hijau kecil, kata Direskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Antok hanya gunakan pisau kecil untuk mutilasi jasad Uswatun. Rohmat Trihartanto alias RTH alias Antok, 33, memutilasi Uswatun Hasanah, 29, menggunakan pisau kecil yang dibeli di minimarket. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim saat konferensi pers,
Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025, menunjukkan barang bukti pisau dapur yang digunakan pelaku untuk memutilasi korban. Ia menuturkan, RTH juga telah mengakui bahwa pisau tersebut digunakan untuk memotong-motong tubuh korban. Pisau tersebut juga dibeli di minimarket dekat hotel di Kediri, Jawa Timur. Tersangka membeli pisau setelah mencekik korban di kamar hotel. Dia pengakuannya pakai pisau itu, ujarnya, dikutip dari tribunjatim.com. Ia menuturkan, tersangka butuh waktu 3,5 jam untuk memutilasi korban dan membagi menjadi 3 anggota tubuh. Dia memotong pakai pisau hijau. Dia memotong dari sendinya, pakai pisau hijau kecil pungkasnya. Sementara itu, PSK Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi menuturkan, tersangka mengaku bisa memutilasi korban karena pernah memotong-motong kambing. Dia sudah saya interogasi. Dia cerita, saya sering motong kambing, saya tahu sendi-sendinya, saya paham karena sendi sama seperti manusia, bukan sering motong kambing. Tapi pernah motong kambing. Dia ini pintar, berpengalaman, sering lihat YouTube. Katanya, RTH memutilasi korban di kamar mandi kamar hotel yang disewanya. Diketahui, sebelum dimutilasi, korban dibunuh dengan cara dicekik hingga terjatuh dan kepalanya mengalami pendarahan hebat. Pertama dicekik, sampai jatuh terbentur kepalanya. Lalu ditutup spray, lalu dia ambil koper di Tulungagung di rumah pribadi, kata Fauzi. Tersangka, ujar Fauzi, melakukan mutilasi karena bingung setelah melakukan pembunuhan. Soalnya dia bingung mau dimasukkan mobil ketahuan orang kan. Makanya dia pulang ambil koper. Saat dimasukkan ke koper gak cukup. Nah, langsung dipotong, pungkasnya. Sedangkan Kabid Lab 4 Polda Jatim, Kombes Marjoko menuturkan, pisau yang digunakan tersangka tak ada bekas darah. Pisau dengan sarung senjata tajam plastik warna hijau panjang sekitar 20 cm ini negatif darah, kata Kabid Lab 4 Polda Jatim, Kombes Pol Marjoko, dikutip dari kompas.com. Ia menuturkan, sampel darah manusia hanya ditemukan di lantai hotel. Kemudian berikutnya, sepotong celana panjang warna coklat milik tersangka atas nama RTH ini positif darah manusia, dan sepotong kaos lengan pendek warna hitam milik tersangka RTH negatif darah, ungkap dia. Pihak kepolisian pun merasa ada keanehan dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap potensi adanya alat lain yang digunakan oleh RTH. Jadi kami sudah berupaya untuk memeriksa mulai dari pisaunya, kemudian sarungnya. Jadi itu tidak terdapat darah, namun itu diakui oleh pelaku, kata dia. Saat ditanya, apakah pisau tersebut sudah dicuci atau tidak, pihak kepolisian hanya menjawab singkat. Yang jelas pada saat kami periksa tidak terdapat darah, pungkasnya. Diduga tak beraksi sendiri. RTH diduga tak beraksi sendiri. Polisi menduga ada satu sosok lain yang membantu RTH dalam kasus pembunuhan dan mutilasi mayat dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Diketahui, RTH membunuh Uswatun Hasanah dan jasadnya dimutilasi lalu dibuang di 3 tempat. Saat membuang jasad korban, RTH diduga dibantu oleh seorang pria. Demikian yang disampaikan Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Farman. Pria yang diduga bantu RTH tersebut merupakan kerabat dari tersangka. Kerabat RTH tersebut juga terekam di CCTV Hotel Adi Surya, Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan CCTV ada 2 orang di situ. Satu tersangka RTH alias H, satu lagi sudah kita amankan dan kita periksa untuk mendalami peran dari yang bersangkutan, ujar Farman. Farman menuturkan, kerabat RTH tersebut dimintai tolong untuk mengantarkan tersangka ke rumah neneknya di Tulungagung. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan masih kerabat dari tersangka, dimintai tolong untuk ngedrop tersangka ini ke rumah neneknya di daerah Tulungagung, di rumah kosong, bebernya. Tersangka dan jasad korban juga sempat menginap di rumah nenek tersangka sebelum dibuang di 3 wilayah berbeda di Jawa Timur. Mayat ini sempat nginap di beberapa tempat, di rumah kosong di Tulungagung, baru tanggal 21 itu pembuangan tahap pertama, baru dilanjutkan tanggal 22 terhadap kepala yang terpental kembali ke dalam mobil pada saat dibuang, tambahnya, dikutip dari tribunjatim.com. Kini, pihak kepolisian tengah mendalami peran kerabat tersangka tersebut.